Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-282 ini didukung oleh para pemain Mario sebagai Empu Diva, Herman sebagai Wong Yin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin berada dalam perawatan Tabib Wong, atau nama lengkapnya Wong Yin. Untuk sementara Meisin tinggal bersama Tabib Wong dalam pondoknya yang terletak di tepi pantai Pasuruan 1. Suatu malam, Meisin menanyakan pada Tabib Wong perihal pengalamannya sampai di negeri Jawa. Tabib Wong kemudian menuturkan pengalamannya. Semenjak meninggalkan negeri leluhurnya beberapa tahun yang lalu, dia berlayar meninggalkan pantai Kantong bersama para pedagang. Sebelum mencapai perairan tanah Jawa, kapal mereka diserang oleh para perompak Lanun. Para bajak laut itu menenggelamkan kapalnya, membinasakan beberapa orang awak kapal, kemudian merampas harta atau barang yang dibawa para pedagang. Tabib Wong dan salah seorang temannya berhasil menyelamatkan diri. Mereka terapung-apung di atas papan dan akhirnya terdampar di tepi pantai Pasuruan 1. Demikianlah Nona Meisin. Akhirnya saya memutuskan untuk menetap di pulau ini. Memang ada alasan tertentu yang mendorong saya untuk mengambil keputusan tersebut. Begini, ketika itu teman saya sedang dalam keadaan sakit parah.
Menurut pendapat saya, dia terlalu banyak minum air laut, sehingga air laut itu telah mengotori sebagian dari paru-parunya. Saya berusaha merawatnya agar dia bisa sembuh kembali. Pada saat itulah datang seorang tua berjenggot putih yang mengaku bernama Empu Dipa. Siapakah Tuan? Tuan telah membuat saya terkejut. Maafkan saya, Tuan. Barangkali kehadiran saya terlalu tiba-tiba. Maafkan saya. Tidak apa, Tuan. Saya memang sedang sibuk merawat teman saya yang sedang terluka ini. Karena itu sudah tentu saya tidak menyadari kehadiran Tuan. Sakit apakah teman Tuan itu? Begini ceritanya, Tuan. Kapal kami diserang perompak Lanun. Kemudian mereka menenggelamkan kapal kami. Tapi untunglah, dengan mengapungkan diri di atas sebuah papan, kami berdua dapat terdampar di pantai ini. Tapi nampaknya temanku ini terlalu banyak minum air laut. Barangkali paru-parunya tercemar air laut. Sudah beberapa kali dia memuntahkan darah segar. Apa saja yang telah Tuan lakukan untuk menolongnya? Saya telah menotok beberapa bagian jalan darahnya. Saya juga telah memberinya ramuan obat-obatan ala kadarnya, Tuan. Nampaknya Tuan adalah seorang tabib. Benarkah demikian? Benar, Tuan. Saya adalah seorang tabib. Saya belajar ilmu pengobatan dari leluhur saya di negeri saya sana. Oh ya, bolehkah saya memeriksa teman Tuan sebentar? Maaf. Apakah Tuan juga seorang tabib? Tidak Tuan. Saya bukan seorang tabib. Saya juga belum tentu bisa menyembuhkan penyakit teman Tuan ini. Saya hanya ingin melihatnya sebentar. Ya, itu pun kalau Tuan memperbolehkannya. Kalau begitu, silahkan Tuan. Silahkan memeriksanya. Sudah sejak tadi dia belum juga sadar dari pingsannya, Tuan. Bagaimana, Tuan? Nampaknya luka-luka teman Tuan cukup parah. Tapi saya masih sanggup mengobatinya. Saya masih sanggup, Tuan. Menurut pendapat saya, luka-luka temanku ini masih bisa disembuhkan. Saya seringkali menemukan penyakit yang jauh lebih gawat. Tapi saya masih dapat berbuat sesuatu untuk menyembuhkannya. Ya baiklah, itu pendapat Tuan. Mungkin pendapat Tuan benar, tapi mungkin juga salah. Maaf Tuan. Dalam hal ini, saya berani bertaruh. Luka-luka teman saya ini pasti bisa disembuhkan. Maaf, saya tidak biasa bertaruh. Seumur hidup saya belum pernah saya mempertaruhkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain. Tuan mau bertaruh atau tidak? Saya tetap akan bertaruh, Tuan. Bahkan, saya akan mempertaruhkan barang yang termahal yang saya miliki sekarang ini. Dengar, Tuan. Kalau misalnya saya tidak bisa menyembuhkan luka-luka teman saya ini, saya berjanji tidak akan kembali ke tanah leluhur saya, Tuan. Saya akan menetap seumur hidup saya di tepi pantai ini. Dan saya akan belajar lebih banyak lagi, Tuan.
Bagaimana Tuan Wong? Tuan masih juga belum mau menyerah? Ia muntah darah lagi. Semula dia sudah bisa sadar. Tapi sekarang dia pingsan kembali. Tubuhnya semakin melemah. Dan ketika saya memeriksa bagian pusarnya, saya lihat alat kemaluannya menciut. Oh, kasihan sekali temanku ini. Iya, memang kasihan sekali nasibnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyembuhkan teman saya ini, Tuan? Ya, lebih baik Tuan segera berdoa saja. Saya sudah mengatakan bahwa luka-luka teman Tuan tidak mungkin bisa disembuhkan. Luka-luka teman Tuan cukup parah. Terlalu kejam. Tuan seorang tabib yang sombong. Tuan sebenarnya bisa menyembuhkan luka-luka teman saya ini. Tapi Tuan tidak mau melakukannya. Tuan ingin menunjukkan bahwa Tuan adalah seorang tabib yang hebat. Baiklah, saya menyerah. Saya menyerah kalah, Tuan. Tuan lebih hebat dari saya. Sekarang, tolonglah Tuan. Tolong sembuhkanlah luka-luka teman saya ini. Tuan Wong keliru. Sama sekali keliru. Saya bahkan sudah mengatakan bahwa saya bukanlah seorang tabib. Saya sama sekali bukan orang yang hebat. Barangkali Tuan Wong jauh lebih mempunyai pengalaman dibanding saya dalam hal-hal pengobatan. Hanya satu hal yang barangkali Tuan Wong belum mengetahui. Apakah itu, Tuan? Tuan Wong terlalu percaya pada ilmu pengobatan yang bersifat lahiriah belaka. Ilmu pengobatan semacam itu memang banyak gunanya. Tapi ilmu itu belum lengkap kalau tidak disertai ilmu lain yang bersifat batiniah. Semenjak melihat pertama kali teman Tuan tergeletak di atas pasir pantai ini, saya sudah dapat meraba bahwa luka-lukanya tidak mungkin dapat disembuhkan. Hal ini tampak di pancaran sinar matanya. Pancaran sinar matanya berwarna kekuning-kuningan. Iya. Dan pancaran sinar mata itu sangat redup. Tuan barangkali pernah melihat sebuah pelita yang kehabisan minyak. Iya. Nah, pelita itu masih hidup, Tuan. Tapi sinarnya tidak terlalu kuat lagi. Dan sinar itu semakin lama semakin lemah. Ya, begitulah Tuan Wong. Ini bukan berarti saya tidak mau menolong teman Tuan. Tidak. Saya tidak lagi menemukan cahaya dalam semangat hidup di dalam pancaran sinar mata teman Tuan itu. Sia-sia kita akan menolongnya. Luka-luka yang bersifat lahir hanyalah menjadi penyebab luar belakang. Tapi kesembuhan seseorang sebenarnya ditentukan dari dalam dirinya sendiri. Dari dalam dirinya yang mengandung tenaga gaib yang sukar dimengerti. Jadi, Tuan bermaksud mengatakan bahwa luka-luka teman saya tidak mungkin disembuhkan lagi? Tuan Wong tidak perlu terkejut. Sekarang ini, teman Tuan sudah tidak bersama kita lagi. Dia sudah meninggalkan kita. Saya tidak menduga bahwa teman saya akan pergi begitu cepatnya. Semula, saya kira saya akan bisa menyembuhkan luka-lukanya. Tuan Wong, saya tahu ilmu pengobatan yang selama ini Tuan tekuni siang malam. Tuan belajar ilmu pengobatan yang hanya bersifat lahiriah belaka. Bersifat lahiriah artinya hanya mengandalkan kepada kemampuan otak manusia. Ilmu pengobatan seperti itu di negeri kami dianggap belum lengkap, Tuan. Sebab manusia bukan terdiri dari akal pikiran semata-mata. Ada hal-hal yang tidak bisa dijamah ataupun didekati oleh akal pikiran manusia. Nah, hal-hal seperti itu
di negeri kami dianggap barang gaib. Ya, Tuan barangkali tidak percaya kalau seorang tabib di negeri kami dapat menyembuhkan luka-luka akibat racun hanya dengan memberinya minum air putih. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Tuan? Tuan Wong, kami penghuni tanah Jawa ini mempunyai pandangan hidup demikian, Tuan. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ilmu pengobatan hanyalah merupakan sarana belaka. Sedangkan sembuh atau tidaknya si sakit sama sekali tergantung dari kehendaknya semata-mata. Kehendak Sang Hyang Widi, kehendak Sang Maha Agung. Saya masih belum jelas, Tuan. Apa hubungannya antara penyakit dan kehendak Yang Maha Kuasa? Tuan tidak bisa mencari hubungan itu dengan akal sehat. Ya. Akal sehat hanya bisa menguraikan bagian pinggir cakrawala kehidupan manusia. Tapi selebihnya masih merupakan teka-teki. Merupakan rahasia yang sulit dijangkau oleh akal pikiran. Saya akan berusaha memberikan penjelasan pada Tuan. Iya. Sementara orang, maksud saya seorang tabib yang mempunyai pengalaman dalam hal-hal ilmu pengobatan, mengatakan bahwa manusia hidup karena aliran darah. Sari-sari makanan diubah menjadi darah. Darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Iya, Tuan. Darah menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang sangat kecil dan rumit. Nah, jika orang kehabisan darah, maka tubuhnya akan lemas dan orang itu akan mati. Benarkah demikian, Tuan? Ya, benar sekali, Tuan. Darah memang menjadi unsur yang paling penting di dalam tubuh manusia dengan seluruh kegiatannya. Nah, sekarang timbul satu pertanyaan. Siapakah yang membuat jantung berdenyut? Tentu saja aliran darah, Tuan. Nah, siapakah yang membuat aliran darah? Itu merupakan kerjasama yang rapi dan sempurna dari seluruh alat-alat tubuh, Tuan. Dan hal itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Semuanya merupakan rangkaian kerjasama yang menyeluruh. Pertanyaan Tuan, saya kira kurang mendasar, Tuan. Ya. Baiklah. Memang itu merupakan rangkaian kerjasama yang menyeluruh sifatnya. Nah, kalau misalnya Tuan melihat sebuah gambar lingkaran, dapatkah Tuan menunjukkan di mana ujung dan di mana pangkal lingkaran itu? Pertanyaan Tuan sungguh-sungguh pelik. Baru pertama kali ini saya menghadapi pertanyaan yang begitu sulit untuk dijawab. Bagaimana orang bisa tahu ujung dan pangkal sebuah lingkaran? Ya, jawabnya sebenarnya tidak begitu sulit, Tuan. Asal kita mau berpikir secara sederhana dan jujur. Sebab menurut pendapat saya, kesederhanaan berpikir dan kejujuran hati merupakan dasar utama bagi seseorang agar bisa disebut sebagai cendekiawan murni. Kesederhanaan berpikir dan kejujuran hati akan melahirkan kebijakan dan kebajikan di dalam hidup. Ya, saya akan membantu Tuan untuk menjawab pertanyaan tentang lingkaran itu tadi. Saya akan berterima kasih sekali jika Tuan sudi mengatakan jawabannya. Baiklah. Ujung dan pangkal sebuah lingkaran berada di tangan pembuatnya. Ya, itu merupakan awal suatu hukum sebab akibat. Tidak ada sebab tanpa akibat. Iya. Begitu pula tiada akibat tanpa didahului oleh sebab. Demikianlah, Tuan Bok. Iya. Jadi apa yang baru saja saya katakan kepada Tuan
merupakan landasan berpijak bagi para tabib di tanah Jawa ini. Oh, iya. Sebagian di antara mereka tidak hanya bekerja berdasarkan otak belaka. Akal sehat memang perlu untuk digunakan, tapi ada batasnya. Iya. Selebihnya, kita harus mau percaya kepada hukum yang tidak tertulis. Hukum kegaiban. Hukum di atas hukum. Bagaimana, Tuan Bok? Apakah Tuan merasa memperoleh pengalaman yang baru? Saya hampir-hampir tidak bisa percaya, Tuan. Rupanya pengetahuan saya tentang ilmu pengobatan yang selama ini saya bangga-banggakan ternyata masih belum seberapa, Tuan. Bahkan saya merasa malu. Saya malu karena rupanya saya seperti katak dalam tempurung. Saya selama ini hanya percaya kepada akal sehat. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pengetahuan Tuan yang sangat berharga ini. Saya tidak bisa lama-lama menemani Tuan di sini. Saya masih mempunyai keperluan yang lain. Tunggu Tuan. Siapakah Tuan ini sebenarnya? Maksud saya, siapakah nama Tuan? Nama lengkap saya Empu Sida Dipa Mahayana. Tapi biasanya orang-orang cukup menyebut dengan Empu Dipa saja. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuanku Empu Dipa. Tabib Wong merasa sangat terpesona mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Empu Dipa. Baru untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa pengetahuannya tentang ilmu pengobatan masih belum seberapa banyak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Tabib Wong terhadap Meisin? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.